Perkenalkan, nama saya Azahra Maulidia Budiman dari kelas 1E jurusan Sosiologi akan membawakan ceramah yang berjudul Sejatinya Kita Semua Tidak Sempurna dan Itu Bukan Hal yang Buruk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberi kita nikmat iman, Islam serta karunia-Nya yang dimana kita dapat berkumpul di ceramah kali ini. Pertama-tama, saya mau tanya satu hal yang sederhana. Siapa di sini yang pernah merasa sudah sempurna atau pernah merasa lebih baik dari orang lain karena melihat kesalahan mereka, tapi lupa bahwa diri sendiri juga punya kekurangan? Kalau ada yang pernah merasakan itu, berarti kita sama-sama manusia, karena sejatinya tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW yang dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan status maksum, terjaga dari kesalahan. Ini bukan omongan sembarangan, tapi yang saya sampaikan berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis, serta pengalaman kita sendiri sehari-hari. Hari ini kita akan membahas mengapa manusia tidak sempurna, apa arti dari ketidaksempurnaan itu, dan bagaimana cara kita menjadi orang yang lebih baik meskipun tidak sempurna. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Jadi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak sempurna? Banyak orang berpikir, kenapa nggak dibuat sempurna aja, biar tidak ada kesalahan. Tapi sebenarnya ketidaksempurnaan itu ada hikmahnya loh. Pertama, manusia diciptakan dengan dua sisi. Akal yang membedakan antara baik dan buruk, hawa nafsu itu menarik kita ke arah kebatilan. Hawa nafsu itu seperti api. Jika dikelola dengan baik, bisa memasak makanan. Kalau tidak bisa, bisa membakar rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hawa nafsu ini sebagai ujian bagi kita. Apakah kita bisa mengendalikan dia dengan akal dan iman? Dan yang kedua, ketidaksempurnaan itu bagian dari fitrah manusia. Meskipun fitrah kita cenderung ke kebenaran, ketika kita melakukan kesalahan, hati kita akan merasa tidak enak dan menyesal. Tapi kita tetap membuat kesalahan ini. Bukti bahwa kita bukan Tuhan, hanya hamba yang membutuhkan balas kasihannya. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah ketika kita melihat kesalahan orang lain, kita langsung merasa diri kita lebih baik, lebih suci, atau lebih sempurna. Padahal ini adalah sikap yang dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 49, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan diri kamu lebih mulia daripada orang lain, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi jangan pernah merasa aku lebih baik dari dia hanya karena dia punya kesalahan, karena kita juga punya kesalahan sendiri, bahkan yang mungkin lebih besar. Contohnya, ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan kecil, kita langsung mengkritiknya dengan keras, tapi lupa bahwa semalam kita sendiri lupa sholat tahajud atau berbicara tidak baik tentang orang lain. Ini seperti melihat bulu di mata orang lain, tapi tidak melihat paku di mata sendiri. Itu sangat tidak adil. Kalau tidak ada yang sempurna, maka siapa orang terbaik menurut Al-Quran? Bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang mengaku salah, bertaubat, dan berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai pelaku maksiat yang bertaubat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena orang yang bertaubat menyadari kekurangannya dan berusaha memperbaiki diri. Sedangkan orang yang merasa sudah sempurna akan sulit tumbuh dan berubah. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Pesan terakhir dari saya yaitu orang terbaik adalah orang yang mengaku salah,
bertaubat, dan berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, dan Dia selalu memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, asalkan kita mau. Eh, Sejatinya kita tidak semua sempurna, dan itu bukan hal yang buruk, karena ketidaksempurnaan itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih rendah hati, dan lebih peduli pada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang bertaubat dan berubah sehingga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.